Mengenai kejatuhan dan dosa asali, paling tidak terdapatlah secara historis empat kelompok utama yang berbeda paham. Empat kelompok utama yang berbeda paham. Yang pertama itu dikenal dia dengan paham Pelagian, karena memang pencetus paham ini bernama Pelagius. Informasi lengkap dapatlah kita peroleh di buku-buku sejarah gereja. Paham ini rupanya diteruskan oleh mereka yang dinamai Unitarian modern. Unitarian modern. Selengkapnya, kawan-kawan bisa saja googling. Ketiklah di situ Unitarian di Indonesia. Nanti akan muncul ada gereja Unitarian di Indonesia. Tapi kali ini yang mau saya tunjukkan adalah pandangan tentang kejatuhan dan dosa asali saja. Pertama-tama, kelompok ini memahami bahwa Tuhan Allah menciptakan setiap jiwa manusia itu secara langsung. Setiap jiwa diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Karena itulah setiap jiwa itu tanpa salah dan tanpa celah. Namanya juga datang dari Tuhan, langsung. Tuhan itu kudus, suci, tanpa salah, tanpa celah, tanpa dosa. Sehingga setiap bayi yang dilahirkan itu adalah jiwa yang bersih, langsung dari Tuhan. Ada yang menggambarkannya seperti kertas putih. Bayi lahir seperti kertas putih. Dalam pertumbuhannya dia akan ditulisi, diberi gambar, diberi warna, dicoret atau jangan-jangan dirobek. Itu adalah pengaruh luar, pengaruh eksternal kemudian. Tetapi pada kelahirannya jiwa itu bersih, putih, tanpa salah, tanpa celah. Itulah yang dipahami kelompok ini. Berikutnya, akhirnya diteruskanlah dengan paham kemudian dapat ditampilkan di sini ya. Karena memang kelompok ini memahami setiap jiwa diciptakan secara langsung oleh Tuhan Allah, berarti tidak ada hubungan jiwa-jiwa dengan dosa Adam. Tidak ada keterkaitan langsung. Karena setiap jiwa langsung dari Tuhan. Artinya, ketika Adam berdosa, itu hanyalah untuk Adam saja. Itu adalah oleh Adam saja. Akibatnya hanya untuk Adam. Tidak ada kaitan dengan jiwa yang lain. Karena jiwa yang lain itu tidak dari Adam. Itu langsung dari Tuhan. Sehingga dosa Adam berarti tidaklah menjadi dosa saya. Karena saya tidak ada hubungan dengan Adam. Sejak awal penciptaan kami adalah jiwa yang berbeda diciptakan secara terpisah. Langsung oleh Tuhan. Maka dosa Adam itu adalah contoh buruk saja. Adam menjadi contoh yang buruk, yang terpisah dan berbeda dari saya. Sehingga ketika saya membaca kisah tentang Adam, mengetahui dosa tentang Adam, itu adalah sebagai pelajaran bagi saya. Itu contoh buruk, jangan diikuti. Jadi karena setiap jiwa itu diciptakan terpisah, diciptakan secara langsung oleh Tuhan, maka tidak ada istilah imputasi dosa. Tidak ada.
Karena jiwa-jiwa itu masing-masing terpisah, tidak ada hubungan keterkaitan. Termasuk dosa dari ayah saya, tidak ada hubungan dengan saya. Kenapa? Karena ayah saya pun diciptakan terpisah, saya diciptakan terpisah, berbeda. Masing-masing jiwa diciptakan berbeda oleh Tuhan. Sehingga tidak ada hubungan dosa satu dengan dosa yang lain. Masing-masing orang ternyata melakukan dosanya sendiri. Jadi tidak ada dosa Adam diimputasikan kepada manusia yang lain. Sebenarnya juga berarti bahwa tidak ada dosa dari nenek moyang, dari kakek, dari ayah kepada anak-anaknya. Tidak ada. Kemudian tentang kematian. Bagi Pelagius dan pengikutnya, soal kejatuhan dan dosa asali, manusia tidak mati karena dosa. Manusia tidak mati karena dosa. Itu hukum alam. Artinya, kelompok ini percaya bahwa memang manusia sudah diatur, sudah ditetapkan oleh hukum alam bahwa akan mati. Tidak peduli dia berdosa atau tidak. Pada akhirnya, manusia pasti akan mati. Mulai dari manusia pertama. Tidak peduli Adam kemudian berdosa atau tidak. Pada akhirnya dia tetap mati. Karena kematian bagi kelompok ini bukanlah karena dosa. Kematian itu hukum alam secara alami. Setiap manusia pasti akan mati. Itu sebabnya kelompok ini tidak mengajarkan tentang imputasi dosa. Tidak ada hubungan antara dosa nenek moyang kepada keturunannya.